出稼ぎに行ってるの。こっちには仕事がないから。残ってるのはお年寄りと私だけ。 Saat melakukan adegan permainan wik-wik tersebut, diketahui para aktor dan aktris ini dipaksa untuk melakukan hal tersebut secara berulang-ulang ya. Kadang dalam satu hari ya, dalam tidak sedikit para aktor, khususnya yang pria, mereka ini diberikan obat-obatan atau bahkan sampai disuntik alat kelaminnya agar mereka ini bisa tahan lama dan Oke, hai teman-teman, welcome to my home. Ya, kembali lagi ya, apa kabar juga semuanya? Semoga teman-teman semua ini baik-baik saja. Semoga semuanya juga dalam keadaan yang sehat. Nah, teman-teman, di kehidupan kita hari ini ya, untuk mengakses internet ini udah terbilang cukup mudah. Tapi dengan semakin majunya zaman hari ini, semakin modernnya zaman kali ini, kadang banyak dari kita itu yang masih memanfaatkan kemajuan zaman ini dengan tidak bijaksana. Salah satunya adalah di Indonesia sendiri masih banyak sekali para pengakses video-video wik-wik. Ya, kalian tahu lah apa itu video wik-wik. Yang dimana Indonesia ini terbilang sebagai salah satu negara yang anak mudanya, nggak cuma yang muda sih, yang tua-tua juga mungkin mengkonsumsi video-video wik-wik karena peredarannya yang cukup meluas gitu ya. Ya, berbicara tentang industri film wik-wik ya di dunia ini, pasti kalian ini langsung tertuju pikirannya kepada Jepang. Nah, karena Jepang ini memang menjadi salah satu negara produsen dari penghasil film wik-wik tersebut. Bahkan diketahui ya, penghasilan dari industri film dewasa di Jepang itu per tahunnya mendapatkan keuntungan sekitar 4,4 miliar US dollar atau sekitar 62,9 triliun rupiah. Wow, suatu angka yang cukup fantastis. Dan buat teman-teman yang juga sering menonton film wik-wik ini, mungkin kalian menonton dengan bahagianya, dengan senangnya ya, dengan keiniannya gitu ya. Tapi tahu nggak sih sebenarnya ada apa di belakang industri film wik-wik yang ada di Jepang ini? Nah, hari ini kita akan membahas tentang hal tersebut ya. Di balik besarnya industri film dewasa di Jepang, ternyata banyak hal-hal tragis yang terjadi di belakangnya. Nah, hal ini yang akan kita bahas tuntas. Jangan kemana-mana, simak video ini sampai selesai. Ini dia ulasannya. 兄さんは仕事？出稼ぎに行ってるの。こっちには仕事がないから。 Nah, berikut ini adalah beberapa fakta kelam yang terjadi di belakang industri film dewasa di Jepang yang jarang kita ketahui, teman-teman. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah mengenai artis dari pemain film dewasa tersebut. Nah, katanya dan kabarnya, mungkin juga faktanya, bahwa aktris dari pemain film dewasa di Jepang ini kabarnya sering mengalami pelecehan seksual di luar jadwal syuting mereka. Terutama aktris wanita yang terjun di dalam industri film dewasa Jepang ini, kabarnya ini kerap kali mendapatkan perilaku pelecehan seksual di luar jam mereka bekerja ya, atau di luar jam pembuatan film tersebut. Karena apa hal ini terjadi? Hal tersebut terjadi dikarenakan sudah ada stigma negatif terhadap orang-orang yang bekerja sebagai pemain film dewasa ini, terutama bagi para perempuannya. Baik di tempat mereka syuting ataupun di tempat umum, mereka ini kerap mendapatkan perlakuan pelecehan seksual karena image mereka yang dinilai sudah terbentuk dan identik dengan hal-hal mesum. Nah, fakta yang selanjutnya, para pemain dari film dewasa yang sering kita lihat ya, terutama yang dari Jepang ini, mereka ini rawan sekali mengalami eksploitasi. Yang dimana artinya saat melakukan adegan permainan wik-wik tersebut, diketahui para aktor dan aktris ini dipaksa untuk melakukan hal tersebut secara berulang-ulang ya. Kadang dalam satu hari ya, dalam satu kali syuting mereka ini mampu melakukan sampai 3 atau 4 kali.
Bukan karena mampu saja, tapi karena tekanan dan paksaan oleh pekerjaan mereka ini. Bahkan ya, diketahui juga untuk memperpanjang durasi dari film yang mereka buat, tidak sedikit para aktor, khususnya yang pria, mereka ini diberikan obat-obatan atau bahkan sampai disuntik alat kelaminnya agar mereka ini bisa tahan lama dan mengeluarkan banyak cairan ketika sedang melakukan adegan film dewasa tersebut. Wow, cukup mengerikan ya. Yang lebih tragis, kadang para pemain ini juga dipaksa untuk melakukan adegan secara berulang kali untuk mendapatkan shoot pengambilan video yang cukup bagus. Wow, jadi jangan kalian kira bahwa dalam satu film yang kalian tonton, misal durasinya hanya 30 menit, maka pembuatannya tidak cukup 30 menit juga teman-teman. Bisa jadi mereka dipaksa melakukan hal itu lebih dari 1 jam. Apalagi dipaksa untuk pengambilan angle gambar yang cukup bagus. Ya, fakta yang selanjutnya. Adegan senang di dalam video tersebut yang sering kalian lihat ternyata itu hanyalah akting belaka. Dan faktanya banyak yang mengakui bahwa adegan senang yang mereka lakukan hanyalah kepura-puraan atau lebih kasarnya mereka itu tidak benar-benar senang dalam melakukan hal itu. Meskipun bekerja di industri film dewasa dan bayaran mereka yang cukup tinggi itu tidak menjamin kebahagiaan dari mereka. Karena seperti yang kita bahas tadi ya, mereka melakukan hal tersebut dengan tuntutan dan paksaan untuk melakukannya secara berulang-ulang. 残ってるのはお年寄りと私だけ。 Diketahui ya, untuk membuat satu video saja, mereka ini membutuhkan waktu yang berjam-jam, bahkan ada yang sampai 18 jam. Dan ketika para artis atau para pemain adegan film dewasa ini sedang beristirahat, kerap kali mereka ini tidak segan untuk menggunakan narkoba atau minum minuman keras agar mereka ini dapat terhindar dari perasaan malu mereka ketika mereka sedang melakukan adegan tersebut. Fakta yang terakhir atau fakta yang paling tragis dari sisi gelap industri film dewasa di Jepang ini adalah banyaknya angka bunuh diri dari para pemain adegan film dewasa di industri perfilman Jepang ini. Meskipun bayaran mereka ini cukup tinggi ya, atau mungkin bahkan kita mengira bahwa pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang enak, namun faktanya tidak begitu yang mereka rasakan. Yang jelas, bagi para pelaku atau aktor serta aktris yang bermain adegan tersebut, mereka ini juga sering mengalami rundungan sosial ya, atau dikucilkan di lingkungan sosial mereka karena mereka ini adalah artis dan aktor dari film porno. Karena kejadian tersebutlah banyak dari para pemain adegan film dewasa di Jepang ini mengalami stres, depresi, hingga tidak sedikit dari mereka yang memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. 主人はいませんけど。 Jadi, apa yang sering kita lihat di dalam adegan tersebut ya, entah kita melihat mereka ini sangat keenakan atau mungkin kita berpikir bahwa mereka ini memiliki gaji yang sangat fantastis. Namun sisi gelap ini ternyata telah membuka semua tabir yang ada di sana bahwa sebenarnya para pelaku dan pemain adegan film dewasa di Jepang sendiri juga banyak mengalami tekanan serta juga banyak mengalami rundungan sosial yang akhirnya membuat mereka ini sering depresi bahkan berujung bunuh diri. Kalau udah tahu fakta-fakta ini, kita yang mau nonton film tersebut jadi merasa kasihan juga ya teman-teman ya. Ternyata kebahagiaan yang selama ini mereka bagikan kepada kita, suara-suara yang menghibur kita itu ternyata adalah akting belaka dan tidak mencerminkan kebahagiaan yang sesungguhnya dari mereka. Cukup miris sih ketika melihat dan mengetahui fakta-fakta di balik gelapnya industri perfilman dewasa di Jepang ini. Ya, buat teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua agar kita ini menjadi lebih bijak lagi. Ya, buat teman-teman yang masih sering mengkonsumsi atau menyaksikan dan menonton film dewasa terutama yang dari Jepang nih ya. Menurutku kalian udah cukup tahu lah ya bahwa apa yang mereka bagikan kepada kita tidak sepenuhnya berasal dari kebahagiaan. Semuanya hanya berasal dari kepentingan bisnis semata.
Semoga hal ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Bye. いえ、